Kenapa masjid ditutup tapi pasar dibuka? Menjaga agama itu dikedepankan daripada menjaga jiwa. Cuma yang menjadi persoalan adalah ketika konsep ini tidak dipahami secara akurat. Dipikirnya ketika masjid dilarang demi keselamatan diri, artinya dilarang kamu ke masjid untuk tidak tertular penyakit, seolah-olah kita lebih mengedepankan kepentingan keselamatan diri daripada kepentingan agama. Itu pemahaman yang salah, Pak. Orang sakit tidak puasa. Kamu pikir, wah, hanya untuk menyelamatkan dirinya agar tidak tambah parah, dia meninggalkan kewajiban agama, yaitu tidak puasa. Berarti dia lebih mengedepankan kepentingan badannya daripada kepentingan agamanya. Itu pikiran orang goblok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Hari Raya Idul Adha sebentar lagi. Bersebaran edaran-edaran bahwa pelaksanaan ibadah sholat Id Idul Adha tahun 2021 tidak dilaksanakan di masjid karena PPKM darurat. Ada sebagian orang yang protes dengan hal ini. Mereka menyampaikan argumentasi-argumentasi yang bermacam-macam. Yang paling populer adalah, kenapa masjid ditutup tapi pasar dibuka? Tempat ibadah tidak boleh ada kegiatan ibadah di dalamnya, tetapi toko, pasar, warung boleh ada kegiatan ekonomi di dalamnya. Saya akan menjawab pertanyaan ini. Pertama, di dalam agama memang hifduddini muqaddamun ala hifdun nafsi. Jadi menjaga agama itu dikedepankan daripada menjaga jiwa. Cuma yang menjadi persoalan adalah ketika konsep ini tidak dipahami secara akurat. Jadi dipikirnya ketika masjid dilarang demi keselamatan diri, artinya dilarang kamu ke masjid untuk tidak tertular penyakit, seolah-olah kita lebih mengedepankan kepentingan keselamatan diri daripada kepentingan agama. Itu pemahaman yang salah fatal. Memang benar kepentingan agama itu didahulukan daripada kepentingan diri, keselamatan diri. Tetapi kita harus memahami apa itu hifduddin. Sholat di masjid itu bukan masuk kepada hifduddin. Sehingga ketika kamu meninggalkan sholat di masjid, lalu kamu seolah-olah sudah tidak menjaga agama. Tidak. Hifduddin itu adalah menjaga hukum-hukum dalam agama. Melaksanakan kewajiban dalam agama. Mengikuti aturan-aturan dalam agama mulai dari beriman, melaksanakan ibadah. Di mana aturan-aturan ini ada konsepnya. Kalau ke masjid membahayakan diri, maka tidak usah ke masjid. Itu sudah masuk kepada mentaati agama. Itu sudah masuk kepada hifduddin. Jangan memahaminya pokoknya saya harus menjaga agama. Tidak boleh kita tidak ke masjid. Wajib ke masjid. Dari sejak kapan wajib ke masjid? Jumatan itu wajib kalau tidak ada penghalang. Kalau ada penghalang, hujan saja sudah tidak menjadi wajib lagi. Sehingga ketika orang tidak Jumatan karena ada alasan, bukan sedang tidak menjaga agamanya. Kenapa? Karena dalam agama maksudnya menjaga itu adalah mengikuti aturan dalam agama. Orang sakit tidak puasa. Kamu pikir, wah, hanya untuk menyelamatkan dirinya agar tidak tambah parah, dia meninggalkan kewajiban agama, yaitu tidak puasa. Berarti dia lebih mengedepankan kepentingan badannya daripada kepentingan agamanya. Itu pikiran orang goblok. Agama punya aturan main. Kalau ibadah mencelakakan badan, maka tidak boleh dilakukan itu. Kamu kalau berpuasa nanti tambah sakit, tambah parah, tidak boleh berpuasa. Di hari itu ganti di hari lain. Itulah yang disebut dengan mengamalkan agama. Itu hifduddin namanya. Tidak bertentangan. Ketika benar-benar bertentangan antara kepentingan agama dengan kepentingan keselamatan, memang harus didahulukan kepentingan agama. Kasusnya apa? Perang. Konsekuensi kita berperang adalah terancam keselamatan nyawa. Tetapi kalau kita tidak berperang, agama yang terancam musnah. Itu baru kita mengedepankan kepentingan agama hifduddin. Bukan ngotot-ngotot harus ke masjid kepentingan agama. Kepentingan agama apaan? Memangnya kalau kamu tidak ke masjid, agama rusak? Kan enggak, bukan tidak ke masjid selamanya toh. Waktu-waktu tertentu. Bukan dilarang sholat juga toh. Cuma dilarang ke masjid.
Apalagi sholat id wajib aja nggak bisa pula di rumah gitu. Jadi di mana ada relevannya orang mengadu-adu antara sholat jamaah di masjid, antara sholat Jumat di masjid, antara sholat id di masjid dengan keselamatan diri. Ini nggak bertentangan. Nggak bertentangan. Ingat ya, maksudnya hifduddin, menjaga agama itu menjaga kamu mentaati aturan agama, melaksanakan yang wajib sesuai aturan main. Di mana kewajiban bisa hilang wajibnya, bisa berubah bentuknya. Kamu mau sholat, ada kebakaran, tinggalkan dulu sholatnya, matikan dulu kebakaran. Itu aturan agama. Kamu mau sholat, ada anak tenggelam, tinggalkan dulu sholatnya, selamatkan dulu anak itu. Ini aturan agama. Kalau kamu justru ngotot sholat karena menurut kamu itu kan hanya kecelakaan anak, hanya soal nyawa, ini soal agama. Kamu yang pikirannya rusak tapi merasa benar. Justru kamu menjaga agama pada waktu itu adalah mengikuti aturan agama itu sendiri. Bagaimana caranya? Mengedepankan mafsadat yang lebih besar, yaitu anak tenggelam, daripada mafsadat yaitu kamu meninggalkan sholat. Toh kamu bisa ganti. Sementara kalau anak itu tenggelam, bisa kamu ganti. Inilah cara berpikir yang benar. Lalu masuk kepada kenapa pasar dibuka. Kamu pikir aja. Tidak ada orang itu mati karena tidak sholat, Pak. Tidak ada orang mati karena tidak ke masjid. Tapi kalau kamu tidak makan, tidak belanja, kamu tidak, pasar tutup, semua kebutuhan tidak bisa dibeli, mati yang zamannya. Menyelamatkan nyawa itu wajib. Hifdun nafsi namanya. Menjaga agar jiwa ini tidak terancam itu wajib. Jadi tidak mungkin pasar itu ditutup. Tidak mungkin akses jual beli itu ditutup semua. Nanti ekonomi macet. Nanti terancamnya bukan hanya terancam nyawa, tapi terancam kehidupan yang lain. Maka sebisa mungkin untuk hal yang tidak bisa ditutup karena memang harus terus dibuka, maka diberlakukan bagaimana caranya, prokes misalnya. Tetapi karena prokes masih berisiko ada penyimpangan, maka untuk hal yang mungkin memang bisa dianulir secara hukum, ya sudah ditutup aja. Syaddud dara'i, menutup. Masjid tutup saja dulu. Bukan dilarang sholat, Pak. Cuma dilarang sholat di masjid. Itu pun ada alasannya. Gitu ya, cara berpikirnya begitu. Biar kita tidak menentang-nentangkan dua hal yang tidak bertentangan. Gitu. Nah ini, kadang-kadang kan min ahlakil ahmaki al-mu'aradatu bima la yafhamu. Salah satu perilaku orang dungu itu nentang hal yang dia nggak paham. Dia tidak paham betul persoalan tapi sudah nentang aja gitu. Terus kalau juga ada satu logika lagi. Kenapa masjid dibuka tapi masjid ditutup, mall dibuka? Bukan mall, masih pasar belanja itu masih dibiarkan. Coba dipikir. Kira-kira kenapa orang tidak boleh ke masjid? Untuk keselamatan apa-apa? Kan untuk keselamatan dia, biar tidak tertular. Artinya untuk menjaga dirinya tetap sehat. Atau biar dia tidak mengancam orang lain. Tujuannya kan untuk menyelamatkan badan, menyelamatkan diri, menyelamatkan kehidupan. Kalau masjid ditutup tujuannya untuk menyelamatkan kehidupan, untuk menyelamatkan diri, tapi pasar dibuka di mana tetapi pasar ditutup di mana imbas dari pasar ditutup ini malah mengancam, itu kan tindakan orang bodoh. Ya kan? Jadi kita lihat mana yang berpotensi menyelamatkan diri, kita ambil. Salah satunya dengan cara menutup masjid, menutup tempat ibadah untuk mencegah kerumunan. Tetapi kalau lalu kerumunan di pasar, lalu pasar juga ditutup, ya ini sama aja dengan kita mematikan api di rokok tapi dengan dihisap. Kita ingin rokok itu mati, asapnya baranya itu mati, tapi kita hisap terus, mana bisa mati ya. Jadi nggak sinkron gitu ya. Justru pasar tetap dibuka agar kehidupan tidak terganggu, masjid ditutup agar kehidupan juga tidak terancam. Jadi sinkron namanya. Kenapa? Karena ini orientasinya adalah soal kita ini tidak terancam sakit, baik dengan cara tertular, juga berarti tidak boleh kita terancam kelaparan, terancam tidak bisa makan. Kenapa? Karena kalau transaksi jual beli semuanya ditutup, memangnya semua orang bisa nanam padi? Kan tidak bisa, apalagi di perkotaan. Memangnya semua orang bisa punya sumur untuk diminum kalau semua akses ditutup? Yaitu sama dengan membunuh diri.
Jadi inilah cara berpikirnya. Makanya tidak heran kalau instansi pemerintahan itu mengeluarkan edaran masjid ditutup. Ya wajar. Ingat, menutup masjid, melarang orang datang ke masjid bukan berarti sedang merombak atau sedang menjatuhkan atau sedang tidak menjaga agama. Tidak. Itu pemahaman orang picik. Justru disitulah dia sedang mengamalkan agama. Di mana membuat sebuah kebijakan untuk kemaslahatan bersama. Di mana kebijakan di situ bukan melarang sesuatu yang wajib. Memang negara melarang sholat? Enggak. Cuma melarang di masjid gitu aja. Sholat bisa di mana aja. Simpel kan. Kecuali negara melarang kamu sholat, tidak boleh sholat gitu. Itu baru beda lagi urusannya. Atau negara mewajibkan kamu kafir, kamu murtad semua. Itu baru. Misalnya kalau kamu tidak murtad akan dibunuh. Itu masih boleh kita ngotot. Kita tetap harus bertahan dengan imannya. Walaupun harus membayar dengan nyawa. Karena konsekuensinya di sini hilangnya agama, rusaknya agama. Bukan konsekuensinya di sini kamu tidak sholat berjamaah di masjid. Itu apa? Bisa berjamaah di rumah. Toh kalau itu berbahaya malah tidak boleh dilakukan. Agama ini sesuatu yang logis. Bukan pertimbangan-pertimbangan absurd. Oh, pokoknya ini gua atas nama Allah gua harus berjamaah. Mati-mati sudah. Itu justru sedang melanggar agama. Dia mengedepankan yang sunnah, yaitu berjamaah. Dia meninggalkan yang wajib, yaitu menjaga dirinya. Kalau kata Imam Al-Ghazali itu, tarkut tarti bisyarrun. Kira-kira seperti itu. Meninggalkan runtunan itu, ya keburukan. Kamu tidak tahu mana yang wajib, mana yang sunnah. Dipikirnya kalau nggak ke masjid itu kafir. Dipikirnya kalau nggak sholat di masjid itu kamu langsung nggak jadi Islam. Dipikirnya kalau nggak sholat ke masjid itu kamu nantang Tuhan. Kamu dikutuk, dilaknat. Makanya untuk bisa ke masjid dengan taruhan bayar nyawa pun boleh. Nah itu pikiran apa? Menjaga nyawa itu wajib. Ke masjid berjamaah itu sunnah. Semua sudah paham. Al-wajibu muqaddamun alal mandub. Yang wajib itu ya didahulukan. Seperti itu kira-kira. Bahkan ketika sama-sama wajib masih dilihat lebih besar mana efeknya kalau ditinggalkan. Anak tenggelam, rumah kebakaran dengan sholat, lebih besar ini efeknya. Sholat kamu bisa ganti, tapi itu tidak bisa diganti ya. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.